Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik tentang sentimen analisis dalam akuntansi. Di era serba digital ini, akuntansi tidak hanya mengolah angka-angka, tetapi juga mulai memanfaatkan opini dan persepsi publik. Di slide pertama ada latar belakang. Perkembangan teknologi seperti Big Data dan AI telah mengubah praktik akuntansi dari yang semula berbasis data numerik menjadi lebih luas dengan memanfaatkan data tidak terstruktur seperti opini publik di media sosial. Dalam konteks ini, sentimen analisis digunakan untuk mengidentifikasi persepsi emosi dan sikap masyarakat terhadap suatu entitas atau isu ekonomi. Dalam akuntansi, analisis sentimen berperan sebagai sumber informasi tambahan di luar laporan keuangan tradisional, khususnya dalam memahami perilaku investor, tren pasar, serta potensi risiko. Integrasi teknologi ini mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan berbasis data. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan teknologi, kualitas data, dan adaptasi pengguna. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sentimen analisis menjadi penting bagi mahasiswa akuntansi di era digital. Berikutnya ada tujuan pembelajaran dari materi ini. Ada 5 poin utama yang ingin kita capai. Yang pertama, mengidentifikasi konsep dan karakteristik sentimen analisis dalam konteks akuntansi. Yang kedua, menganalisis peran sentimen analisis sebagai sumber informasi non-keuangan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, ada mengevaluasi manfaat sentimen analisis dalam memahami persepsi investor dan kondisi pasar. Yang keempat, ada menganalisis penerapan sentimen analisis dalam praktik akuntansi melalui studi kasus. Dan yang kelima, yang terakhir, mengevaluasi keterbatasan dan tantangan penggunaan sentimen analisis dalam bidang akuntansi. Nah, slide selanjutnya, lalu apa itu sebenarnya sentimen analisis itu? Secara sederhana, sentimen analisis adalah teknik olah data berbasis teks untuk mengetahui opini, emosi, dan sikap orang-orang terhadap suatu topik atau perusahaan. Serta secara umum digunakan untuk mengklasifikasi data menjadi sentimen positif, negatif, atau netral. Jadi dikelompokkan menjadi 3 kategori. Kalau menurut para ahli seperti Liao 2012, studi komputasional terhadap opini dalam teks, sedangkan menurut Pang Li 2008 menyebutkan sebagian proses klasifikasi polaris opini. Proses cerdas ini bisa berjalan berkat dukungan dua teknologi utama, yaitu NLP dan AI. Slide selanjutnya, data yang digunakan dalam analisis sentimen ini punya karakteristik khusus. Yang pertama, bentuknya tidak terstruktur seperti postingan Instagram, artikel berita, atau forum diskusi. Yang kedua, sifatnya kualitatif dan kontekstual. Yang ketiga, data ini sangat dinamis dan real time karena terus berganti setiap detik. Dalam konteks akuntansi, mengolah data non-keuangan seperti ini bukan untuk menggantikan laporan keuangan tradisional, melainkan melengkapinya. Jadi, manajer atau investor bisa mendapatkan gambaran informasi yang jauh lebih utuh dan kekinian sebelum mengambil keputusan. Di slide selanjutnya ada konsep teknologi NPL. Sekarang kita pelajari teknologi di baliknya. Yang pertama ada NPL. Komputer itu pada dasarnya cuma mengerti angka 0 dan 1. Mereka tidak mengerti bahwa manusia. Nah, NPL ini yang bertindak sebagai penerjemah agar komputer bisa membaca, membersihkan teks, dan memahami maksud kalimat kita. Contoh simpelnya, kalau ada kalimat kinerja perusahaan meningkat signifikan, NPL akan mengenali kata meningkat signifikan sebagai bentuk sentimen positif. Di slide selanjutnya ada konsep teknologi machine learning. Machine learning adalah metode AI yang memungkinkan sistem belajar dari data untuk melakukan klasifikasi atau prediksi. Dalam sentimen analisis, machine learning digunakan untuk yang pertama ada mengelompokkan teks ke dalam kategori sentimen, dan yang kedua ada menentukan pola dari data dalam jumlah besar. Contoh metode yang umum digunakan yaitu naive Bayes, support vector
machine, dan deep learning. Di slide selanjutnya ada mekanisme dasar sentimen analisis. Bagaimana alur kerja lengkapnya dari awal sampai akhir? Ada 4 langkah dalam mekanisme data sentimen analisis. Yang pertama ada data collection atau pengumpulan data, yaitu kita mengumpulkan data teks dari berbagai sumber eksternal seperti pola berita bisnis, platform media sosial, atau laporan analisis saham, biasanya menggunakan teknik web scraping atau koneksi API. Yang kedua ada data pre-processing, pembersihan data mentah yang masih kotor dirapikan, kata-kata yang tidak perlu dibuang, huruf kapital diseragamkan menjadi huruf kecil, dan kata dasar diekstrak atau di steaming. Yang selanjutnya ada sentiment classification menggunakan algoritma NPL dan machine learning yang sudah dilatih. Setiap dokumen atau kalimat dikategorikan apakah masuk ke dalam sentimen positif, negatif, atau netral. Kalau positif itu menunjukkan opini atau persepsi yang baik, negatif itu menunjukkan kritik atau persepsi buruk, netral tidak menunjukkan kecenderungan opini tertentu. Nah, analisis dan interpretasinya itu hasil klasifikasi diolah menjadi insight untuk memahami persepsi publik dan tren pasar yang kemudian digunakan dalam pengambilan keputusan. Sentimen yang telah dikelompokkan ini kemudian dihubungkan dengan variabel bisnis akuntansi seperti harga saham, penjualan, atau nilai perusahaan untuk ditarik kesimpulan sebagai dasar pengambilan keputusannya. Selanjutnya ada peran sentimen analisis dalam akuntansi. Yang pertama ada sebagai sumber informasi non-keuangan. Sentimen analisis mengolah opini publik dari media sosial dan berita sebagai informasi tambahan di luar laporan keuangan, sehingga analisis menjadi lebih komprehensif. Yang kedua ada memahami persepsi investor dan pasar. Digunakan untuk menangkap bagaimana investor merespons suatu perusahaan atau kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi keputusan investasi. Dan yang ketiga ada mendukung pengambilan keputusan. Informasi sentimen membantu manajemen dan analis dalam mengambil keputusan yang lebih cepat dan berbasis data, terutama dalam kondisi pasar yang dinamis. Selanjutnya ada mendeteksi risiko dan isu reputasi. Sentimen negatif yang muncul secara konsisten dapat menjadi indikator awal adanya risiko, seperti penurunan kepercayaan atau potensi krisis. Dan selanjutnya ada melengkapi analisis laporan keuangan. Tidak hanya melihat angka historis, tetapi juga mempertimbangkan faktor eksternal berupa opini publik yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Selanjutnya ada penerapan sentimen analisis dalam persepsi investor dan tren pasar. Pertama ada analisis persepsi investor. Sentimen analisis digunakan untuk mengidentifikasi opini investor terhadap suatu perusahaan melalui media sosial, berita, atau forum investasi, sehingga dapat diketahui apakah sentimen yang terbentuk cenderung positif atau negatif. Yang kedua, ada memprediksi pergerakan pasar. Perubahan sentimen publik seringkali menjadi indikator awal terhadap perubahan harga saham atau kondisi pasar, karena reaksi investor dipengaruhi oleh informasi dan opini yang beredar. Ketiga, ada monitoring tren pasar secara real time. Data dari media digital memungkinkan analisis dilakukan secara cepat dan berkelanjutan, sehingga proses dapat memahami tren yang sedang berkembang di pasar. Selanjutnya ada peran sentimen analisis dalam akuntansi. Yang pertama ada mengukur reputasi perusahaan. Sentimen ini yang dominan mencerminkan citra perusahaan di mata publik yang dapat berdampak pada kepercayaan investor dan keputusan investasi. Yang kedua ada mendukung strategi investasi dan bisnis. Hasil analisis sentimen dapat digunakan oleh investor maupun manajemen untuk menentukan strategi yang lebih tepat berdasarkan kondisi pasar aktual. Ini ada studi kasus sentimen analisis dan harga saham di Bank BCA. Latar belakangnya, penelitian ini bertujuan menganalisis apakah sentimen berita keuangan dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Bank BCA dalam praktiknya. Investor tidak hanya mengandalkan laporan keuangan, tetapi juga mempertimbangkan informasi eksternal seperti berita yang membentuk persepsi pasar. Yang pertama ada sumber dan teknik pengumpulan data. Sumber data diperoleh dari data harga saham harian Bank BCA dan berita keuangan dan ekonomi dari media sosial. Teknik pengumpulan datanya melalui web scraping untuk mengumpulkan teks berita. Selanjutnya ada dokumentasi dari data historis harga saham dan
penyelarasan waktu antara berita dan pergerakan harga saham. Metode dan teknik analisis menggunakan NLP digunakan untuk mengolah teks berita menjadi data sentimen. Mengklasifikasikan sentimen berita dikategorikan menjadi positif, negatif, dan netral. Itu lebih dari semua. Selanjutnya ada hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini sangat menarik dan memberikan wawasan baru yang cukup mengejutkan mengenai perilaku pasar. Ternyata hubungan antara sentimen berita dan pergerakan harga saham Bank BCA tidak bersifat linear sederhana. Tidak selalu berita bagus membuat saham langsung naik atau berita buruk langsung membuat harga saham turun. Mari kita perhatikan temuan angkanya. Sentimen netral justru memberikan kenaikan harga saham tinggi sampai 27,5. Hal ini terjadi karena berita netral biasanya berisi laporan fakta, analisis fundamental yang objektif dan rasional sehingga memberikan rasa aman tinggi bagi investor institusional untuk masuk. Sentimen negatif diikuti oleh kenaikan harga saham 10,6. Mengapa saham justru naik saat ada berita negatif? Peneliti menemukan adanya fenomena marketing correction. Ketika ada berita negatif, pasar seringkali merespon secara berlebihan. Di awal, ketika pasar menyadari bahwa dampak berita tersebut tidak seburuk yang diperkirakan, terjadi aksi beli kembali karena harga dianggap sudah terlalu murah. Sentimen positif justru diikuti oleh penurunan harga pasar, yaitu minus 36,4. Ini adalah fenomena klasik di pasar modal yang dikenal dengan istilah buy the rumor, sell the news. Ketika berita positif resmi keluar di publik, investor justru memanfaatkan momentum tersebut untuk melakukan aksi. Selanjutnya ada pembahasan. Dari hasil penelitian tadi, apa pembahasan dan analisis yang bisa kita tarik? Temuan ini membuktikan bahwa pergerakan harga saham dari pasar modal tidak hanya didorong oleh informasi itu sendiri, tetapi oleh interaksi antara informasi dengan dinamika respon para pelaku pasar. Sementara itu, model GRU, sebagian pendekatan deep learning menunjukkan bahwa yang pertama ada sentimen memiliki pola hubungan dengan harga saham. Yang kedua, model mampu menangkap dinamika pasar yang kompleks dan tidak stabil. Dengan demikian, GRU memperkuat temuan bahwa hubungan antara sentimen dan harga saham bersifat dinamis, adaptil, dan tidak linear. Selanjutnya, temuan ini menunjukkan bahwa reaksi investor tidak hanya dipengaruhi oleh isi informasi, tetapi juga oleh ekspektasi pasar, kondisi pasar saat itu, perilaku psikolog investor. Dengan demikian, hubungan antara sentimen dan harga saham bersifat kompleks dan behavioral, bukan sekedar hubungan sebab akibat yang sederhana. Selanjutnya ada manfaat sentimen analisis terhadap kualitas informasi akuntansi. Pertama, meningkatkan relevansi informasi. Sentimen analisis menghadirkan informasi non-keuangan, opini publik, persepsi investor yang bersifat real time sehingga informasi akuntansi menjadi lebih relevan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, melengkapi informasi laporan keuangan. Laporan keuangan bersifat historis, sedangkan sentimen mencerminkan kondisi pasar saat ini. Kombinasi keduanya menghasilkan informasi yang lebih komprehensif dan kontekstual. Yang ketiga, mendukung faithful representation atau keandalan. Dengan memahami persepsi pasar, informasi yang disajikan dapat mencerminkan kondisi ekonomi secara lebih representatif, tidak hanya berdasarkan angka tetapi juga kondisi eksternal. Yang keempat, mendorong transparansi dan pengukuran. Tingginya perhatian publik mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas pengungkapan, sehingga informasi menjadi lebih transparan dan akuntabel. Yang kelima, meningkatkan kemampuan prediktif. Sentimen dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren atau potensi perubahan kinerja perusahaan sehingga meningkatkan predictive value dari informasi akuntansi. Selanjutnya ada platform sentimen analisis. Pertama ada Brand24 digunakan untuk monitoring dan analisis sentimen publik terhadap perubahan secara real time. Datanya diperoleh dari Twitter, Instagram, YouTube, berita online, blog, forum. Outputnya berisi tentang presentasi sentimen positif atau negatif,
dan tren opini publik. Contoh dalam akuntansi, menilai persepsi investor terhadap kinerja perusahaan untuk mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya ada rapid miner, digunakan untuk analisis data teks dan klasifikasinya sentimen menggunakan machine learning. Datanya diperoleh dari data aset berita keuangan, komentar investor, dan data hasil scraping media sosial. Outputnya berisi tentang klasifikasi sentimen dan model prediksi hubungan sentimen dan harga pasar. Contoh dalam akuntansinya itu menganalisis pengaruh sentimen berita terhadap harga saham perusahaan. Selanjutnya ada Python, NLTK, TextBlob, Scikit-learn digunakan untuk pengolahan teks dan pembuatan model sentimen analisis. Datanya diperoleh dari API Twitter, web scraping berita ekonomi. Outputnya berisi tentang skor sentimen, analisis trend sentimen. Contoh dalam akuntansinya mengukur sentimen investor untuk memprediksi reaksi pasar terhadap laporan keuangan. Selanjutnya ada Google Cloud Natural Language API. Selanjutnya ada Google Cloud Natural Language API, digunakan untuk analisis sentimen otomatis berbasis AI tanpa perlu membangun model sendiri. Datanya diperoleh dari teks berita, laporan perusahaan, komentar publik. Outputnya berisi tentang skor sentimen, positif atau negatif, tingkat emosi dalam teks. Contoh dalam akuntansinya menganalisis sentimen terhadap laporan tahunan atau pengumuman keuangan. Selanjutnya ada keterbatasan dan tantangan. Meskipun menawarkan banyak keunggulan, kita harus bersikap kritis terhadap keterbatasan dan tantangan. Dari praktik ini, yang pertama, kualitas data validasi data. Data teks dari media sosial atau berita tidak selalu akurat dan dapat mengandung bias, hoax, atau opini yang tidak representatif. Hal ini dapat mempengaruhi host analisis dan menurunkan keandalan informasi. Selanjutnya ada ambigu bahasa dan sarkasme. Ini adalah tantangan terbesar dalam NPL. Bahasa manusia penuh dengan gaya bahasa seperti sindiran atau sarkasme. Sebagai contoh, kalimat "wah, bagus sekali ya kinerja perusahaan ini, rugi miliaran." Secara harfiah menggunakan kata bagus sehingga algoritma dasar bisa keliru menganggapnya sebagai sentimen positif, padahal maksud sebenarnya adalah negatif. Selanjutnya ada ketergantungan pada model dan algoritma. Hasil sentimen analisis sangat bergantung pada metode yang digunakan. Misalnya NLP, Machine Learning, model yang kurang tepat dapat menghasilkan bias atau kesalahan analisis. Selanjutnya ada keterbatasan dalam menggunakan kondisi fundamental. Sentimen hanya mencerminkan persepsi publik, bukan kondisi keuangan sebenarnya, sehingga tidak dapat menggantikan analisis laporan keuangan. Selanjutnya ada volatilitas dan sistem dinamis debt. Sentimen dapat berubah dengan sangat cepat sehingga sulit dijadikan dasar keputusan jangka panjang tanpa didukung data lain. Dan selanjutnya ada kebutuhan sumber daya dan teknologi. Implementasi memerlukan infrastruktur teknologi, keahlian dalam data analitik dan AI yang tidak semua organisasi memiliki. Keterbatasan sentimen analisis dapat diminimalkan dengan peningkatan kualitas data, penggunaan teknologi yang tepat, serta integritas dengan analisis akuntansi. Sebagai penutup dari keseluruhan rangkaian materi yang telah saya bahas, kesimpulan utama integritas dan teks sebagai kesimpulan pertama, integritas data, teks, dan akuntansi. Sentimen analisis adalah alat modern yang sukses menjembatani data teks kualitatif dari publik dengan dunia akuntansi kualitatif, sehingga memberikan wawasan bisnis yang lebih luas dan responsif. Selanjutnya, pelengkapan laporan keuangan, informasi sentimen hadir bukan untuk menggantikan posisi laporan keuangan konvensional, melainkan sebagai sumber informasi non-keuangan yang memperkuat kualitas dan relevansi analisis akuntansi. Dinamika pasar yang kompleks sebagaimana dibuktikan dalam studi kasus saham BCA. Pergerakan pasar dipengaruhi oleh interaksi yang kompleks antara isi, sentimen berita, ekspektasi investor, dan kondisi psikolog pasar yang berbasis non-linear.
Ada pula arah akuntansi di masa depan. Di era transformasi digital ini, peran akuntan telah bergeser. Akuntan masa depan tidak hanya dituntut mahir menghitung angka-angka di atas kertas, tetapi juga harus mampu menganalisis persepsi, tren naratif, dan data non-terstruktur yang membentuk nilai dari perusahaan tersebut. Demikian pemaparan lengkap dari saya mengenai sentimen analisis dalam akuntansi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.